Halo semua, pernah dengar nama Laksamana Kumalahayati? Kalau belum, ya wajar sih. Nama beliau nggak selalu muncul di buku sejarah sekolah. Padahal beliau bukan tokoh biasa. Beliau perempuan dan di zamannya yang bahkan perempuan jarang dikasih ruang, dia justru jadi pemimpin angkatan laut. Wah keren ya, bukan cuma simbol perlawanan, tapi juga bukti kalau keberanian itu nggak kenal jenis kelamin. Aku Aulia Priani dari kelas 10-2 dan ini cerita tentang salah satu sosok paling keren yang pernah dimiliki Indonesia. Kumalahayati lahir sekitar tahun 1550 di Aceh Besar. Ia berasal dari keluarga bangsawan, ayahnya adalah Laksamana Mahmud Syah, Panglima Laut Kesultanan Aceh. Pendidikan militernya ditempuh di Mahat Baitul Maqdis, semacam akademi militer elit pada zamannya. Dari muda, Kumalahayati sudah punya tekad kuat untuk melindungi bangsanya, bahkan ketika banyak orang masih meremehkan kemampuan perempuan. Ketika suaminya gugur dalam pertempuran melawan Portugis, Kumalahayati tidak tenggelam dalam duka. Sebaliknya, ia bangkit dan justru membentuk pasukan tempur elit berisi para janda-janda pejuang. Iya, kalian gak salah dengar. Pasukan ini memang terdiri dari para janda yang suaminya gugur di medan perang. Namanya pasukan Inong Bale. Mereka bukan hanya berani, tapi juga tangguh dan terlatih. Dan Kumalahayati memimpin mereka langsung ke medan tempur. Wah, sekali lagi Kumalahayati keren banget ya. Tahun 1599, Kumalahayati jadi tokoh kunci saat berhasil membunuh Cornelis de Houtman, pelaut Belanda yang datang dengan niat jahat ke Aceh. Bukan cuma menang, tindakannya bikin bangsa Eropa sadar bahwa Aceh punya pertahanan laut yang kuat dan dipimpin oleh perempuan. Gak cuma jago berperang, Kumalahayati juga jago diplomasi. Tahun 1602, ia memimpin perundingan dengan James Lancaster, utusan Ratu Inggris Elizabeth I dari Inggris. Hasilnya, Inggris bisa berdagang damai dengan Aceh, semua karena kepiawaian Kumalahayati dalam berunding. Kumalahayati wafat tahun 1606 saat melawan Portugis di Teluk Krueng Raya. Jasanya dikenang hingga kini dan ia dimakamkan di Bukit Kota Dalam, Aceh Besar, tempat yang jadi saksi bisu perjuangannya. Apa yang bikin Kumalahayati beda? Ia nggak menunggu perubahan dan dia menciptakan perubahan. Ia tidak hanya membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin, tapi juga membawa keberanian datang dari dalam hati, bukan dari jabatan, status, atau kekuatan fisik semata. Cerita hidupnya mengingatkan kita kalau punya keyakinan dan keberanian, kamu bisa mengubah apapun, mengubah dunia dan latar belakangmu. Cerita Kumalahayati itu bikin mikir, ternyata yang bikin orang dihormati itu bukan gelar, bukan status, tapi sikap. Kumalahayati nggak nunggu disuruh buat bertindak. Dia maju, ambil peran dan jalanin apa yang ia yakini benar. Dan kadang kita sering terjebak dalam keraguan, terlalu banyak mikir atau nunggu waktu yang tepat. Padahal kita bisa mulai sekarang dengan hal-hal kecil. Dan siapa tahu itu bisa jadi langkah yang besar. Itulah kisah Laksamana Kumalahayati, sosok perempuan yang berani menunjukkan kalau keberanian dan kepemimpinan gak terbatas oleh gender atau status. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih berani melangkah, nggak takut jadi diri sendiri, dan ambil peran dalam perubahan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.